Kita kerja cari duit susah, semua orang tahu cari duit susah. Kok gue cari duit susah, tapi ada orang yang bisa ngeprint di sana. Gue tanya ke diri gue, uang itu apa? Apakah itu medium of exchange? Uang ini fungsinya sebenarnya apa? Gini lah bro, kalau kita ngomong gini, misalnya ini kan lu punya rumah bro, misalnya rumah ini di sini, itu dikasih harganya sekarang sama 10 tahun lalu, itu jauh nggak jauh. Terus ditempelin gitu harganya. Jadi sama nih, gelas ini juga ada harga 10 tahun lalu sama sekarang. Itu menurut gue bro, itu ditempel di semua bakso dan lain-lain, itu bakal demo. Makanan, pendidikan, transportasi, mobil coba. Beli Avanza baru, zaman dulu sama sekarang. Ya memang kalau orang modal lebih baru, tapi harga keluarnya itu jauh. Crypto ini kan berdasarkan dari fiat ya. Kita harus ngerti dulu uang itu sebenarnya dari mana. Jadi waktu pertama kali ini, gue pertama kali belajar kira-kira tentang blockchain ini, gue belajar tentang uang. Gue tanya ke diri gue, uang itu apa? Apakah itu medium of exchange? Uang ini fungsinya sebenarnya apa? Dan lama-lama gue pelajarin, begitu Nixon itu pecahin uang fiat, dolar, tempatnya dolar ya, dolar sama emas, itu free floating, ngambang. Terus inflasi itu terbang terus. Sejak itu mereka bisa cetak uang. Nah yang gue pikir gini, kita kan semua kerja ya bro, kita kerja cari duit susah, semua orang tahu cari duit susah. Kok gue cari duit susah, tapi ada orang yang bisa ngeprint di sana. Nah, sistemnya gimana nih? Dari ketidakpercayaan terhadap fiat itu muncullah solusi. Karena gini, gue rasa fiat itu dikontrol sama sebagian kecil orang. Contohnya kita ngomong Federal Reserve Bank Sentral Amerika, dia mau naikin suku bunga begini, turunnya suku bunga begini, dampaknya properti bisa crash 2008. Jadi itu yang menurut gue sistem yang bisa dibilang kalau menurut gue tidak adil. Jadi gue cari solusi untuk keluar dari sistem itu tadi. Dan gue ketemu di teknologi blockchain ini, yaitu Bitcoin gitu. Iya. Emang seberbahaya apa konsep fiat ini bro? Gini lah bro, kalau kita ngomong gini, misalnya ini kan lu punya rumah bro. Ya. Misalnya rumah ini di sini, itu dikasih harganya sekarang sama 10 tahun lalu, itu jauh nggak jauh. Terus ditempelin gitu harganya. Jadi sama nih, gelas ini juga ada harga 10 tahun lalu sama sekarang. Itu menurut gue bro, ini menurut opini gue, itu ditempel di semua bakso dan lain-lain, itu bakal demo. Karena orang kan kaget, seberapa jauh itu sebenarnya. Kan kita selalu diajarin di sekolah inflasi itu berapa? 4%. Sekarang 4%. De facto rilis 10% ya sebenarnya. Ya menurut gua mungkin dekat segitu, dan mungkin kalau level kayak bro pasti tahu kan. Enggak. Enggak tahu. Lu pengen belajar gimana? Enggak, jadi gini lah. Coba kalian hitung lah, beras dari Januari sampai sekarang naiknya berapa persen? Kita bisa cari, datanya terbuka semua di BPS. Contoh beras. Gua nggak ngomongin yang terlalu kompleks lah. Simpel aja, kita makan setiap hari apa? Beras. Kita lihat lagi apa pendidikan. Pendidikan tuh naiknya banyak kan 15% per tahun. Apalagi yang swasta itu lebih tinggi. Makanan, pendidikan, transportasi, mobil coba. Kalian pikir deh, beli Avanza baru zaman dulu sama sekarang. Ya memang kalau orang modal lebih baru, tapi harga keluarnya itu jauh loh. Tapi gini ya men ya. Itu teori Jalanan lah. Teori uang cetak ya, yang udah ada di dunia. Kalau kita pelajari ini di agama gue, kalau kita pelajari di wilayah sistem ekonomi zaman pada saat Rasul ada itu menggunakan emas ya, dinar emas. Dari dulu beli 1 ekor kambingnya 1 dinar emas juga. Sekarang juga 1 dinar emas. Inflasi relatif nol, bukan nol, tapi relatif nol ya. Nah, dengan adanya teori ini adalah uang, sejarahnya uang. Coba cerita dulu bro, sejarahnya uang. Waduh, ini bahaya. Sejarahnya ada uang. Kalian coba cari deh. Kayak pajak itu pertama muncul dari mana? Itu 1913 pertama dibuat pajak. Terus kalau misalnya tadi bro bilang soal emas. Jadi ini sebenarnya teori tentang uang fiat ini banyak yang udah sadar dari dulu bro. Tapi orang zaman dulu tuh biasa hoardingnya emas bro. Orang kan bilang, oh pegang emas aman. Betul, tapi tergantung siapa kalau yang pegang emas. Contohnya Amerika, tahun 1933 Revenue Act, itu emas ditarik semua loh bro. Karena kebutuhan perang. Emas itu ditarik semuanya, harus diserahkan. Jadi itu kan terjadi di Amerika. Terjadi di Jerman juga, terjadi di banyak negara. Jadi kalau buat gua holding emas itu bukanlah hal yang aman. Di Indonesia juga. Di Indonesia nggak tahu, belum, nggak pernah. Kerajaan-kerajaan tuh menyerahkan emas kepada Bung Karno kok. Gua nggak tahu. Iya, ini sejarah. Belajar nih. Sejarah kan memang ya. Bung Karno mau beli, orang-orang Minangkabau mau modalin Bung Karno pesawat dibeliin. Orang Aceh dengan emas-emasnya mereka itu. Ya itulah. Simpelnya gitu ya. Baru tahu, gue juga tahu. Di Indonesia juga ada. Tapi yang gua pelajari sejarah dunia, semua terjadi. Bahkan dari perang-perangan zaman dulu, dari tahun 1600 tuh banyak. Misalnya lu perang, lu kuasain suatu tempat, masih diambil. Kuasain suatu tempat, masih diambil. Nah, dengan uang fiat ini, kan sejarahnya kita tahu kan dulu kan barter bro. Tapi kalau misalnya barter kayak gini, lu punya misalnya rumah nih bro, gue punya ikan. Cara tukarnya gimana? Pusing kan? Atau misalnya lu punya baju deh, gue punya ikan, lu gak mau ikan gue gak mau baju lu. Atau misalnya rumah lu ikan, gue harus kumpulin sebanyak apa? Terus kalau misalnya transaksi 3 bulan, ikan gue udah basi semua. Jadi harus ada namanya medium of exchange kan. Nah medium of exchange ini dulu kan macam-macam. Dulu pertama kali kerang. Tapi begitu orang tahu, oh kerang tuh bisa ngambil di laut ya, diambil aja terus jadi inflasi, terus berubah lagi. Sampai akhirnya ketemu di format emas. Nah dari format emas ini kan dibuat sampai ke pinggan emas tuh awalnya. Tapi waktu itu kalau misalnya nih gue mau beli rokok deh ini,
pakai kepingan emas kan nggak cengli. Nggak mungkin bisa dong kita tukar satu kepingan emas sama ini terlalu murah harganya buat kepingan emas, mesti beli banyak. Caranya adalah mereka bikin kertas kepemilikan emas. Jadi ini kertas nih, ini 1/100 dari emas ini. Nah jadilah kepingan itu, jadi fiat namanya. Nah dari uang kertas itu baru kita pakai transaksi untuk beli rokok. Nah tapi dari kertas yang tadi kalau kita pelajarin secara dalam nih, itu kertas yang unik. Di mana lu punya emas banyak nih, lu bisa keluarin dong surat-surat itu. Lu mikir suatu saat, apa gue bohongin aja ya kepemilikan emasnya. Mulai dari situ sebenarnya itu sistem perbankan. Jadi mereka Mulailah dunia scam itu terjadi. emasnya nggak ada. Termasuk uang kertas pun dunia scam itu terjadi. Gue nggak bisa ngomong scam lah, kalau ngomong lah setiap orang begini. Tapi maksudnya itu. Jadi kalau kalian karena ini yang menurut gue nggak diajarin di sekolah adalah skill untuk berpikir kritis. Jadi gue tuh dari dulu disogokin apa bro? Gue nggak pernah telan. Sama dari media dulu kasih tau apa ini, gue nggak pernah telan. Gue tanya kenapa? Apa sih di belakangnya? Dikasih kertas gue ini apa nih? Gitu. Gue tanya ini apa? Apakah ini cuma di print terus digit di rekening gue ini apa? Apakah ini cuma angka? Itu gue selalu tanya. Kayak tadi kalau lu punya emas banyak, terus lu udah lupain printnya. Itu kan terjadi sampai tahun 1971 di mana ada terjadi perang Vietnam. Mereka perlu print uang besar. Bener tuh Bre, ada print uang besar tuh di Vietnam ya. 1971 untuk perang Vietnam kan. Itu Presiden Richard Nixon. Jadi 1971 dilepas namanya gold standard. Setelah itu kalau lu lihat graf Print dengan uang-uang yang ada cap tertentu itu kan. iya, Ada terbang, capnya. terbang. Fiat itu benar-benar langsung tinggi banget. Jadi karena dia dilepas dari floating emasnya. Nah dari situ gue pikir, masa gue mau pegang sih? Kan ibaratnya kertas itu adalah IOU. IOU dari sebuah emas, jaminan dari sebuah emas. Jadi uang asli ada emas. Kalau kalian tahu bank paling besar di dunia sekarang namanya itu JP Morgan. JP Morgan. Sekarang CEO-nya Jamie Dimon, tapi yang bikin itu namanya JP Morgan, Pierre Morgan. Dia pernah bilang, satu quotes ini yang gue gak akan pernah lupain. Uang itu adalah emas. Semua di lain itu adalah hutang. Uang asli itu adalah emas, semua selain itu adalah hutang. Jadi maksud dia adalah kertas adalah sebuah kredit. Karena itu adalah bukti kepemilikan emas yang sekarang udah gak ada emasnya. Jadi buat apa gue kerja keras capek-capek untuk kumpulin bukti kepemilikan emas yang gak ada emasnya seperti itu. Mungkin kalau gue lengkapin sejarahnya dulu itu adalah sebenarnya Jawara yang menawarkan teori itu. Jawara yang akhirnya mencoba, lo mau gue amankan nggak emas lo? Ini sejarah balik lagi ke lebih belakangnya lagi kan. Mau gue amankan nggak? Gue amankan, gue kasih tulisan. Ini sekian emas lo ada di sini. Nah kalau butuh turunannya diperkecil lagi kertasnya. Ini yang jaga gue. Sejarah awalnya bank itulah ya. Mulai ada itu tas. Mulai tadi lo bilang tuh, bener tuh. Akhirnya begini, tukar-menukarnya sekian. Ya memang pada masanya itu 1:1 emas dan kertasnya tadi. Betul. Sekarang tadi yang lo bro bilang kan. Udah nggak tahu, sekarang udah nggak tahu, udah nggak ada. Bahkan sekarang tuh udah nggak ada. Dan gini, kertasnya dikertasin lagi. Maksudnya apa? Dikertasin lagi. Maksudnya gini, gue punya uang nih, ya kan? Gue punya uang 10 juta, gue taruh di bank. Back to back. Bank itu cuman berkewajiban simpen bertanggal berapa? 500.000. 9,5-nya dikasih ke lu pinjam kan. Nah, kan lu utang bank nih 9,5 nih. Tapi hutangnya itu lu taruh di mana emang? Di bank lagi. Sama banknya ambil lagi gitu. Keluarin lagi. Jadi lu kalau jumlahin tadi dengan 10 juta, mungkin muternya itu udah berkali-kali ke bawah. Itu memang teori ekonomi yang dalam ya sebenarnya itu ya. Itu tapi orang nggak tahu dan itu nggak akan pernah diajarkan di sekolah, namanya fractional reserve banking. Nah itu gue di situ gue pikir ini kayaknya masa sih gue main di sistem yang ini.